dia masuk ke dalam api neraka. Ya, jadi barang yang dicurinya itu, barang yang dikhianatinya itu hanyalah berharga 2 dirham saja. Namun gara-gara itu dia terjungkal, masuk, terjerumus ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Demikianlah para pendengar yang berbahagia. Jadi ini merupakan suatu celaan, arun wasyanar, ya, celah dan kehinaan bagi orang-orang yang melakukan ghulul atau korupsi pada di dunia, yaitu para tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, ya, disyariatkan untuk tidak menyolatkan jenazahnya. Dan berkaitan dengan harta rampasan perang ini, ya para pendengar yang berbahagia, bukan hanya mengambilnya diam-diam saja yang diharamkan atau dilarang. Bahkan memanfaatkan sesuatu dari harta ghanimah sebelum dibagikan juga dilarang. Ya, walaupun itu menjadi bagian kita. Tapi kalau belum dibagikan, itu tidak boleh dimanfaatkan. Ya, dilarang untuk memanfaatkannya hingga dibagikan harta itu. Ruwaifi bin Thabit al-Ansari telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqiyanna ma'ahu walada ghairihi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala ya'khudanna dabatan minal maghanimi hatta idza a'jafaha raddaha fil ghanaim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yalbasanna thawban minal maghanimi hatta idza akhlaqahu raddahu fil maghanim." Nabi mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia tumpahkan air maninya kepada benih orang lain. Itu jangan dia mencampuri tawanan wanita yang hamil. Itu maksudnya. Ya, la yaskiyanna ma'ahu walada ghairihi. Jadi budak-budak wanita tawanan perang itu yang hamil itu tidak boleh dicampuri hingga menjalani istibra, yaitu telah menjalani 1 kali haid. Nah, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia mengambil binatang ternak dari harta ghanimah lalu ia tunggangi, sehingga apabila binatang itu sudah lemah, ia kembalikan lagi ke harta rampasan, ia kembalikan lagi harta tersebut, yaitu setelah dipakainya, setelah binatang itu lemah, ia kembalikan lagi ke harta ghanimah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia kenakan pakaian dari harta ghanimah, sehingga apabila pakaian itu sudah usang, ia kembalikan lagi. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Asy-Syaukani mengatakan di dalam Nailul Autar, hadis ini merupakan dalil bahwa tidak halal, tidak boleh bagi para mujahidin menjual sesuatu dari harta ghanimah sebelum dibagikan. Karena hal itu termasuk ghulul. Ya, telah diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih yang berisi larangan ya terhadap hal itu. Itu tidak halal juga mengambil pakaian dari harta ghanimah lalu ia pakai hingga apabila sudah usang ia kembalikan lagi, atau menunggangi hewan tunggangan dari harta ghanimah hingga apabila hewan itu sudah usang, sudah lemah, ia mengembalikannya. Sebab perbuatan itu merugikan seluruh orang yang memiliki saham dari harta ghanimah tersebut, dan juga merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang-orang yang punya bagian dari harta itu tanpa seizin mereka. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula ya kita dilarang menggunakan harta negara yang mana harta itu bukan merupakan bagian dari kita, walaupun nanti dengan niat akan dikembalikan. Ya, karena itu termasuk ghulul, termasuk korupsi. Karena orang-orang yang korupsi sekarang mengatakan, wah, ini harta saya gunakan dulu, nanti saya kembalikan harta tersebut. Ya, nah demikian. Dan juga dilarang menggunakan harta negara secara sewenang-wenang. Misalnya mobil dinas digunakan untuk selain dinas, ya digunakan untuk berlebaran, berhari raya, hingga kita lihat sekarang ini banyak juga ya plat-plat merah yang berhari raya. Ya, nah itu termasuk pemanfaatan sesuatu tidak pada tempatnya, dan itu termasuk tatfif. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengancam wailun lil mutaffifin. Termasuk bentuk kecurangan dan khianat.
Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian juga berkaitan dengan masalah ini, haram kita menerima uang suap ya di dalam masalah hukum. Ya, ini termasuk ghulul juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam." Janganlah sebagian kamu makan harta sebagian lain ya dengan cara yang batil, ya, dengan cara batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya ya kamu dapat makan sebagian daripada harta benda milik orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, ya dengan cara yang batil, ismi. Nah, demikian, wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahuinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mengabarkan kepada kita salah satu di antara kehancuran orang-orang Yahudi adalah mereka suka makan as-suht. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong, isu-isu, ya, kemudian gosip-gosip, ya. Nah, itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Jadi bagi yang punya kegemaran dengar gosip, isu, nah itu termasuk meniru, ya, melatahi orang-orang Yahudi. Akaluna lis-suhti, dan banyak memakan yang haram. Disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa maksudnya adalah mereka suka makan suap, suka menerima suap. Dan menerima suap itu termasuk ghulul. Ya, menerima suap itu termasuk ghulul. Ya, bagaimana tidak? Ya, hadiah saja ya yang diterima oleh seorang pegawai itu termasuk ghulul. Nabi SAW mengatakan hadayal ummal minal ghulul. Ya, hadiah yang diterima oleh seorang pegawai itu adalah ghulul. Itu termasuk ghulul. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Irwaul Ghalil. Ya, Imam Ahmad mengatakan, "Mana alamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam imtana'a as-shalah ala ahadin illa al-ghal wa qatilu nafsihi." Ya, kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah menolak untuk menyolati jenazah seseorang melainkan seorang yang melakukan ghulul, ya, korupsi, dan juga orang yang membunuh dirinya sendiri. Mungkin perlu ditambahkan dari perkataan Imam Ahmad ini, yaitu orang yang berhutang, orang yang mati meninggalkan hutang. Nah, demikian. Dan Rasul mengatakan hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diterima oleh seorang pegawai atau pekerja, ya, itu adalah termasuk ghulul. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya. Jadi itulah, ya, salah satu di antara kebiasaan orang-orang Yahudi, yaitu mereka suka mendengar berita-berita bohong dan mereka suka memakan harta-harta yang haram. Nah, demikian. Jadi yang punya hobi mendengarkan infotainment yang ya banyaknya itu gosip dan isu-isu, kabar-kabar burung, kabar-kabar yang tidak benar, nah itu termasuk melatahi orang-orang Yahudi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan juga Rasul telah melaknat ar-rashi wal murtashi. Rasulullah telah melaknat penyuap dan yang menerima suap. Ya, nah demikian. Jadi itu termasuk sikap ghulul, korupsi, mengambil harta negara tanpa hak, ya, melakukan menerima suap di dalam tugasnya atau menerima hadiah di dalam tugasnya. Nah, ini termasuk perbuatan ghulul atau perbuatan korupsi yang dilarang di dalam Islam, dan termasuk dosa besar wal iyadzubillah. Ya, jadi menerima uang suap ini termasuk dosa besar dan termasuk ghulul. Demikian juga menerima hadiah, ya, pejabat ataupun pegawai yang menerima hadiah di dalam tugasnya, ini termasuk kategori suap dan termasuk juga bagian dari al-ghulul. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian di zaman sekarang ini, ya, sebagian orang ada yang menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk mendapatkan hak mereka kembali. Oleh karena itu ada yang bertanya, ya, mengajukan pertanyaan, bolehkah seorang muslim memberikan hadiah atau pemberian atau tips, ya, kepada seseorang agar orang tersebut memberikan hak, ya, haknya, ya, kepada yang memiliki hak. Ada beberapa ulama yang membolehkannya. Mereka mengatakan
hadiah tersebut tidak termasuk suap. Sebab suap dilakukan untuk menghapus kebenaran dan untuk membenarkan yang batil, ya untuk menghalangi hak. Nah, itu termasuk suap. Sementara kasus seperti ini tidak untuk itu, tidak termasuk di dalamnya. Ya. Yaitu kadang-kadang kita punya hak yang dihalangi oleh penguasa ataupun oleh ya pegawai atau pejabat, ya kita katakan. Ya sering seperti itu, kita punya hak tapi hak kita justru dihalangi. Nah, dalam hal seperti ini bolehkah kita mengeluarkan hadiah uang agar hak kita itu kita peroleh? Sebagian ulama mengatakan ini dibolehkan. Nah, ini tidak termasuk suap karena tujuan kita adalah untuk mengambil hak kita, bukan untuk merampas hak orang lain, bukan untuk menghapus kebenaran dan juga bukan untuk membenarkan yang batil. Nah, kita untuk mengambil hak kita, sebagian ulama membolehkannya. Namun ada sebagian lagi yang tidak membolehkannya. Ya, yang tidak membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa memberikan sejumlah harta kepada orang yang menahan hak orang lain atau memberikan hadiah kepada mereka berarti turut membantu mereka untuk melakukan kezaliman dan membuat mereka terus-menerus menahan hak orang lain. Nah, ini artinya bekerja sama di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong-menolong di dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, kemudian alasan mereka juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang Ansar agar selalu bersabar ketika melihat ya sikap egois atau sikap semena-mena atau tindakan semena-mena dari para penguasa atau perkara-perkara mungkar lainnya. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang terhalang haknya, ya, dan merelakan hak mereka atau sebagian dari harta mereka. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ati isma wati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap taati dan tetaplah kamu mendengar dan taat, tetaplah kamu di atas ketaatan meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Nah, demikian. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa hadiah yang diterima oleh pejabat termasuk ghulul, termasuk korupsi, maka tidak boleh membantunya di dalam melakukan korupsi itu. Wallahu alam, itu ada dua pendapat dari kalangan ulama berkaitan dengan masalah tersebut, ya. Nah, demikian. Ikhwani fiddina azanillahu jami'an. Ya, yang terbaik memang ya itu tidak, ya kalau bisa kita menghindari hal-hal semacam ini. Ya, menghindari hal-hal semacam ini. Itu yang terbaik tentunya, tanpa diragukan lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perkara-perkara dan urusan-urusan seperti ini. Ya, nah demikianlah ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan masalah ghulul, ya, masalah korupsi, ya, di dalam harta rampasan perang maupun di dalam harta-harta yang lainnya, termasuk harta baitul mal, harta zakat ataupun harta negara, harta umat. Ya, ini termasuk dosa besar yang diancam keras terhadap pelakunya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ya, akan mendapatkan hinaan dan celaan, ia mendapatkan sebutan yang buruk, ya, bahkan jenazahnya tidak disolati, ya, disyariatkan untuk tidak disolati oleh orang-orang yang terpandang, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan mengancamnya dengan ancaman neraka, nar, ya, dengan ancaman yang berat pada hari kiamat, yaitu adab. Ia akan dibakar dengan harta yang telah dicurinya itu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima, ya, salat, ya, sedekah ya dari harta hulul tadi. Ya, kalaupun dia bersedekah dari harta korupsinya itu, maka Allah tidak akan menerima. Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhur wala shadaqatan min hulul. Allah tidak akan menerima sebuah salat tanpa wudu, tanpa bersuci, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta ghulul. Dan Nabi juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih, man jama'a amalan haraman summa tasaddaqa bihi, laisa lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi.
Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian dia menyedekahkan, maka tidak ada falaisa lahu fihi ajrun, maka tidak ada pahala ya baginya pada sedekah itu. Ya, pada sedekah itu, dan dosanya, dosa mengumpulkan harta haram itu tetap dipikul olehnya. Yaitu dosa tetap dosa sementara amalnya itu tidak berkenan dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan tetap menanggung akibatnya pada hari kiamat atas apa yang telah dilakukannya, yaitu mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, kami ucapkan terima kasih. Ada lagi Ustaz? Ya, demikian. Ya, kita buka untuk tanya jawab. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. Dan saudaraku seiman, pembahasan yang bermanfaat ini akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kita akan memperluas materi dan pembahasan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan melalui pesan singkat 0819896543 atau bisa menghubungi kami via telepon di 0218236543. Dan saat ini sudah ada Bu Santi di Depok yang akan bertanya untuk kesempatan pertama. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. kalau misalnya, mohon maaf Ibu, sebentar dikecilkan volume radionya biar tidak ada feedback Bu. Assalamualaikum. Kalau misalnya ada di antara harta kita, itu ada harta-harta yang abu-abu gitu ya. Kita sebenarnya tidak bermaksud mencurinya, tapi ternyata tahu-tahu misalnya dari barang atau apapun yang ternyata bukan milik kita. Sementara kita sendiri tidak tahu kemana harus mengembalikannya. Itu bagaimana ya untuk membersihkannya? Soalnya khawatir kena hukuman gulul itu. Iya. Ya, gitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, salah satu cara untuk membersihkan harta adalah dengan bersedekah. Kalau kita mengetahui ya bahwa harta itu milik orang lain, maka kewajiban kita ya tentunya mengembalikannya kepada yang bersangkutan. Perbuatan kita itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, kita sadar kita mengambil barang orang lain ini merupakan suatu kesalahan dan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak sadar, kita tidak tahu tiba-tiba barang itu sudah ada pada kita. Kadang-kadang kejadiannya ya kita tidak sadari, kan begitu ya. Nah, tentunya ini kewajiban kita mengembalikannya kepada yang memiliki atau pemiliknya. Ini jika pemiliknya kita ketahui. Nah, jika pemiliknya tidak diketahui, ya pemilik barang itu tidak kita ketahui, maka ya kita yang terbaik adalah kita menyedekahkannya, kita sedekahkan barang itu fi sabilillah, ya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau barang itu milik negara atau milik umat, maka kita kembalikan ke negara, ya kita kembalikan ke umat. Nah, itu barang-barang milik umat. Ya, nah demikian ya, untuk kita katakan kehati-hatian, ya hendaknya kita perlu ya waspada dan ketat di dalam masalah harta ini, yaitu kita mengetahui dari mana kita mengambilnya dan kemana kita belanjakan harta itu. Nah, demikian ya, ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia. Nah, jazakallah khairan atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian di kesempatan yang kedua masih dari telepon ada Ummu Hasan di Cikarang. Silakan Ummu Hasan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afan, suami pindah bagian ke bagian pembelian. Kemudian kemarin ini dapat bingkisan dari klien itu. Tapi sudah kita tolak. Kemudian dia telepon ke PT. Katanya PT itu sudah diberikan begitu, bingkisan itu sudah untuk PT ada, untuk pribadi juga ada. Nah, itu bagaimana apakah kita boleh menerima yang untuk pribadi atau sebaiknya bingkisan itu keseluruhannya bagaimana begitu? Iya. Tapi yang kemarin tuh untuk PT juga sudah diberikan. Jadi dari klien itu mengatakan memang ini hadiahnya untuk Bapak, yang untuk PT ada lagi begitu. Ya. Bagaimana Ustaz? Baik. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu, silakan Ustaz. Ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tadi, hadaya ummal min ghulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja ya sewaktu dia bertugas itu termasuk ghulul. Itu termasuk ghulul. Nah, dan juga Rasulullah mengatakan, coba lihat, coba dia duduk di rumahnya, yaitu artinya dia tidak memegang jabatan itu. Apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Ya, parsel-parsel yang biasa diterima oleh para pejabat atau orang-orang yang berkedudukan, itu datang ketika dia menjabat. Ya, ketika dia menduduki satu jabatan, maka parsel itu datang ya kepadanya, bahkan bisa satu kamar itu parsel, ya, saking banyaknya parsel itu datang kepadanya. Ketika dia menjabat, ya kedudukan itu. Nah, ketika dia tidak menjabat kedudukan itu, maka satu parsel pun nggak ada yang mampir ke rumahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada maksud dan tujuan tertentu dari hadiah yang diberikan ya kepadanya, ya hadiah yang diberikan kepadanya. Nah, memang begitulah beratnya jadi pegawai, begitulah beratnya jadi pejabat. Itu resiko yang harus kita terima. Itu adalah kita katakan tanggung jawab yang harus kita pikul ya sebagai pekerja, agar kita tidak jatuh di dalam ya riswah ataupun sejenisnya. Nah demikian ya. Nah demikian. Ya baiknya tidak diterima hadiah-hadiah seperti itu, karena ada tentunya tujuan-tujuan di balik itu ya. Ada tujuan-tujuan agar kita melunak sikapnya kepada orang-orang itu kan begitu ya, hingga akhirnya kita terdorong untuk berbuat curang. Ya biasanya kecurangan-kecurangan itu lahir di situ, ya lahir dari situ. Ya, adanya permainan-permainan di bawah tangan,